buat orang percaya, buat murid Kristus, buat orang yang terbakar untuk mengabarkan Injil, kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Namun satu, kegagalan adalah sebuah pelajaran kehidupan yang mendewasakan. Jadi jangan lihat kegagalan sebagai ancaman yang akan menghancurkan. Karena Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat, Tuhan bisa merubah ratapan menjadi tari-tarian. Tetapi gagalnya kita justru menjadi sebuah pelajaran yang mendewasakan kita. Kalau hari-hari ini engkau sedang menghadapi kegagalan, izinkan saya menjelaskan buat saudara, kegagalan bukan akhir. Tetapi belajarlah di balik kegagalanmu. Ada banyak pelajaran-pelajaran berharga yang akan mendewasakanmu. Orang-orang hebat, orang-orang sukses bukan tidak pernah gagal. Intinya dia tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti menyerah, tidak pernah menyalahkan keadaan, tidak pernah lari dari situasi, tapi tetap belajar untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, dinamika hidup ini. Ada masa-masa yang indah, tapi ada masa-masa yang mencekam. Tetapi satu yang kita tahu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah menuntun kita dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaannya. Artinya, kalau engkau hari-hari ini sedang menghadapi bagian-bagian yang tidak menyenangkan, itu bukan berarti engkau sedang turun. Allah sedang persiapkan kau lebih naik lagi dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Yang ketiga, kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Namun kegagalan adalah fase kehidupan yang pasti akan dilalui setiap orang. Namun keluar dari fase kegagalan akan menentukan determinasi dari kehidupan kita. Dan yang keempat, buat orang percaya kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Namun kegagalan hanyalah bukti sederhana dalam kehidupan bahwa manusia terbatas. Tetapi saya yang terbatas ini akan berseru kepada Tuhan yang tidak terbatas. Dan Tuhan yang tidak terbatas akan mengangkat saya keluar. Dan saya dapat berkata, aku lebih daripada orang yang menang karena Kristus yang mengasihi aku. Haleluya. Yeah. Tentukan hari ini. Ketika sudah menerima firman hari ini, engkau sedang gagalkah? Engkau harus tetap beriman. Atau kau sedang merasa gagalkah? Patahkan segala intimidasi iblis. Dan percaya aku lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus yang mengasihi aku. Berkat Tuhan. Selama kita punya mental seorang pahlawan, apapun yang terjadi, dan tetap bersandar pada Tuhan, maka ini berlaku firman Tuhan. Tidak pernah orang benar dipermalukan Tuhan. Haleluya. Jadi jelas ya, ada 4 hal penting tentang kegagalan. 1, kegagalan itu biasa, setiap orang bisa saja menghadapinya. Kalau kebetulan sedang menimpa engkau, bangkit, miliki mental seorang pahlawan. Yang kedua, kegagalan bisa terjadi karena dosa, tapi bisa juga terjadi bukan karena dosa. Jadi nggak selamanya harus dosa. Yang ketiga, kegagalan bukan kehendak Tuhan, namun diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita, untuk kedewasaan iman kita. Dan yang keempat, ingatlah, kegagalan adalah saat untuk introspeksi diri dan belajar. Bukan saatnya untuk melarikan diri. Bukan saatnya untuk stres. Bukan saatnya untuk menyalahkan keadaan, tapi belajar. Apa maksud Tuhan di balik ini? Oh ya, berarti saya harus belajar mengerti tentang manusia. Saya harus belajar mengerti tentang iman. Saya harus belajar mengerti tentang penyerahan kepada Tuhan. Sehingga orang yang keluar dari kegagalan akan menjadi pribadi-pribadi yang makin tangguh bagi kerajaan Allah. Haleluya, klik. Yang pertama, sikap yang salah pertama dalam kegagalan yaitu marah, kecewa, dan putus asa. Makin kita marah, makin kita kecewa, makin kita putus asa, itu akan makin menekan jiwa kita. Tapi sebaliknya kalau kita bersyukur, kita berserah, kita beriman, kita belajar, kita berintrospeksi diri, malah hal-hal positif akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, sikap yang salah dalam kegagalan itu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Terus kalau kita menyalahkan semua, terus kitanya bebas, kan enggak, ya kan? Tetapi kalau kita justru bangkit, kita justru beriman, kita yakini sesuatu yang lebih baik Tuhan sediakan, itu yang memberi semangat dahsyat buat kita. Yang ketiga, sikap yang salah dalam kegagalan, yaitu trauma. Kehilangan iman setelah lari dari panggilan seperti yang dialami oleh Elia. Dan yang terjadi adalah dia mengambil keputusan-keputusan bodoh dalam hidupnya. Tapi sementara kalau dia tetap beriman, kalau dia tetap yakin akan anugerah Tuhan, dia tetap yakin akan pertolongan Tuhan seperti Daud waktu menghadapi Goliat. Goliat memaki Daud. Daud bisa saja merasa gagal. Daud bisa saja merasa wah waktunya selesai.
Tapi Daud memilih untuk tetap beriman dan percaya sambil berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Selanjutnya, sikap yang salah dalam kegagalan. Menangisi kegagalan dan tinggal dalam kegagalan. Folks, bukan kegagalanmu terlalu parah, tapi responsmu yang salah yang mengakibatkan situasinya menjadi runyam. Sikap yang salah dalam kegagalan yang kelima, yaitu mengutuk dan membenci diri sendiri. Menyalahkan orang dan keadaan hanya membuat situasinya lebih runyam. Tetapi beriman tentang rencana Tuhan yang indah, itu akan memulihkan keadaanmu. Haleluya. Mungkin hari-hari ini kau sedang gagal dalam kehidupan. Tetap beritakan Injil. Mungkin kau sedang merasa gagal karena kau berkata, saya coba memberitakan Injil, tapi saya nggak lihat ada perubahan dalam orang di sekitar saya. Yang paling penting adalah hidupmu menjadi terang Kristus. Yang paling penting adalah hidupmu tetap berjalan dalam kebenaran. Yang paling penting adalah engkau tetap melangkah dengan iman. Engkau mengalirkan kasih, engkau mengalirkan damai, engkau mengalirkan berita Injil. Alkitab bilang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesusku bangga padamu. Haleluya. Haleluya. Yesusku